Min, bisa nggak kita ngirim? Min, ngirim gimana caranya ya? Min, boleh nggak aku ngirim foto? Foto yang dimaksud tuh foto pribadi atau apa? Halo teman-teman, saya Devi Asmarani, Editor-in-Chief dari Magdalene. Di sini ada Hera Diani, Managing Editor. Hai. Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di Match from Home. Nah, hari ini kita pengen ngobrolin tentang menulis untuk Magdalene. Kami berdua kan mengedit tulisan-tulisan yang masuk ya. Hera di sini mengedit yang konten bahasa Indonesia, saya dalam bahasa Inggris. Apa sih yang kita lakukan kalau ngedit tulisan tuh? Waktu pertama Magdalene diluncurin tuh kita cari dulu nih para penulis, siapa yang kira-kira bisa nulis buat kita. Kita kumpulin, cari-cari, kebanyakan teman-teman kita, terus mereka nulis, kita pull, yaudah kita edit, kita publish. Saat itu baru bahasa Inggris ya? Saat itu baru bahasa Inggris. Ya? Nah, habis itu banyak permintaan bahwa, Magdalene harus ada edisi bahasa Indonesianya nih, karena kontennya bagus-bagus, supaya banyak orang lebih banyak baca artikel penting, terutama waktu itu waktu pemilu 2014. Ternyata memang betul pembacanya meluas, ya udah nggak cuma nerjemahin, tapi ya udah nerima memang menulis dalam bahasa Indonesia. Kayaknya sekarang malah 30% ya bahasa Inggrisnya ya. Nah, kalau sekarang nih udah ngirim tulisan ke kita gitu. Selain itu, kita kan sekarang juga sudah punya reporter ya, sudah punya tim editorial. Kalau dulu, waktu pertama cuma aku berdua sama Hera doang. Iya, kita sama dibantuin edit, kita semuanya lah. Dan yang lain-lain sebagainya. Yang dari kontributor itu mereka mengirim lewat website kita. Jadi caranya tuh ke halaman About Us di magdalene.co. Lalu di situ ada penjelasannya, story-story seperti apa yang kita inginkan, dan di situ tinggal di-submit, diklik di-submit your piece gitu. Sebenarnya kriterianya seperti apa sih yang layak muat oleh Magdalene? Banyak yang mengira mungkin hanya tulisan isu perempuan atau gender, tapi sebetulnya apapun sih asal perspektif gender gitu. Mau soal pop culture atau apalah, kita bisa dilihat sih, kita kan ada kategori-kategorinya. Itu tulisan asli ya, bukan plagiat, bukan gitu. Ya, belum pernah dibuat dimanapun. Yang pertama-tama aku lihat sih kebersihan bahasanya ya, kerapihan menulisnya gitu. Ada kecenderungan orang meremehkan itu juga. Pernah sampai shock karena ada yang menulis kata ulang tuh jadi pakai 2 gitu, soalnya kayak kita lagi texting orang gitu. Kalau sekarang udah makin banyak lagi yang submission, makin banyak lagi, jadinya kalau udah ngeliat itu langsung nih gitu, udah nggak mau dibaca lagi. Sama suka ada yang nggak pakai tanda sambung gitu juga, jadi benar-benar kayak lagi texting gitu. Jadi nggak mengindahkan tata bahasa ya. Kadang terlalu bahasa percakapan gitu, pakai slang gitu. Kalau nulisnya KALO kayak gitu udah. Walaupun emang kita pengennya bahasa populer, tapi kan tetap memperhatikan kaidah bahasa. 2, dari strukturnya jelas. Kalau mau ada argumennya jelas, didukung dengan argumen-argumen yang bagus, terstruktur. Selain itu topiknya juga kadang suka yang nggak kaitannya, nggak ada newspagnya lagi, yang nggak mesti yang bahas yang lagi ramai apa sih, tapi jangan yang isu yang udah tahun lalu terus tentang Kartini, tapi padahal hari Kartininya udah 2 bulan yang lalu. Lewat, gitu ya. Benar kayak gitu. Dari pertama kita sudah memutuskan Magdalene itu sebagai media populer. Masih banyak orang yang mengirim yang tulisannya itu seperti tulisan akademik gitu ya. Sebenarnya bahasanya itu seperti apa sih yang kita inginkan? Udah kita dari awal kan udah bilang ini media jurnalistik, terus bahasanya populer. Jadi suka ngirim yang emang kayak mau nulis makalah. Kalau mau pakai referensi ya disebut aja di artikelnya. Bahkan kita malah lebih seneng kalau tulisannya ada humornya, tulisannya ditulis secara ringan, lebih accessible lah ya. Apalagi kalau topiknya berat, semakin penting bagi kita untuk menulis itu dengan cara yang makin enak dibaca gitu. Maksudnya lebih accessible tuh lebih baik gitu, lebih banyak orang yang bisa membacanya. Sekarang ini kira-kira dari yang masuk tuh berapa persen yang dimuat tuh, Her? Berapa ya? Karena sekarang kita punya tim editorial sendiri, 30-50%. Tapi kadang juga ada yang dalam 1 minggu itu paling 1-2 aja gitu yang bisa kepake. Bahasa Inggris tuh kadang-kadang ada yang bagus-bagus, tapi kadang-kadang juga ada yang menurut kita dari segi bahasa belum nyampe lah, tapi sebenarnya dari segi konten tuh lumayan. Lebih baik ditulisnya dalam bahasa Indonesia gitu kan. Apalagi kalau kontennya tuh lebih Indonesia. Cita-citanya suatu hari kita akan semua konten ada dalam 2 bahasa, tapi saat ini secara resources kita belum bisa melakukan itu gitu. Iya betul. Mungkin teman-teman pengen latihan juga kali ya, tapi ya berat di kitanya. Iya, kadang-kadang harus di-rewrite dulu atau awal-awal kita masih suka nge-rewrite, tapi sekarang udah nggak sanggup, banyak kerjaan. Iya. Berapa lama sih tulisan itu paling lambat dimuat sejak diterima gitu? Kalau
kamu ngirim di submit di website, kita udah kasih notifikasi bahwa kalau dalam 1 bulan nggak dimuat, berarti memang tidak masuk dalam kurasi. Gitu. Tapi kadang-kadang banyak yang edit kan cuma kita berdua ya, jadinya kadang nggak sempat. Ada yang lebih dari itu sih 1 bulan itu baru bisa dimuat. Karena kadang juga lagi ada isu-isu yang perlu diprioritasin gitu, jadinya tertunda. Jadi kalau kita ngedit, kita tidak mengirim kembali hasil editan ke penulis, karena di mana-mana praktek itu tidak dilakukan. Kami berdua juga dulunya penulis lepas juga, kita nulis di berbagai media besar, media internasional, dan media lokal, dan tidak ada yang melakukan pengecekan seperti itu. Iya, betul. Kalau misalnya udah lebih sebulan, berarti tidak layak muat. Kalau misalnya di bawah sebulan, sabar, karena kita punya banyak konten, dan kadang-kadang kita sesuaikan juga dengan kalendernya, dengan timingnya gitu ya. Saat ini Magdalene belum bisa membayar kontributor lepas kita. Yang menerima pembayaran saat ini hanyalah kolumnis reguler kita atau orang-orang yang kita minta untuk menulis untuk tema tertentu gitu. Jadi memang karena kita media independen ya. Ini juga tentang double publication gimana, Her? Bisa nggak kalau orang ngirim lalu dimuat di tempat lain? Secara etika sih sebetulnya nggak bisa ya. Tulisan yang sudah pernah dimuat ya tidak akan kita muat lagi. Dan tulisan yang sudah dimuat di Magdalene juga tidak boleh dipublikasikan lagi di tempat lain, bahkan blog sendiri. Karena pertama itu nggak etis, kedua menyulitkan kita sih dalam hal SEO. SEO emang bukan segalanya, tapi sangat penting ya. Jadi itu akan merusak SEO kita sih. Kalau memang ada yang mau dipublish sebagai buku di media pada umumnya, sebetulnya praktek itu tidak boleh sih sebetulnya. Tapi kalau memang mau ya. Paling tidak kasih tahu kita dulu sebelumnya ya. Karena kita juga sadar kita belum bisa memberikan kompensasi, tapi ya seenggaknya notifikasi kita dulu. Hampir setiap hari ada orang yang nge-DM, yang nanyain, Min, bisa nggak aku ngirim ini artikel ke Magdalene? Min, bisa nggak kita ngirim? Min, ngirim gimana caranya ya? Min, boleh nggak aku ngirim foto? Foto yang dimaksud itu foto pribadi atau apa? Itu rada bikin gila mimin kita sih. Dan kita juga, kita berdua. Padahal itu ada di website kan, segala macam kisi-kisi, tulisan apa yang seperti kita yang mau. Kalau mau gimana caranya gitu. Dan di Twitter itu kita pin. Jadi kalau gitu. Buka Magdalene yang kelihatan pertama itu. Iya, kita berdua dulu freelance jurnalis gitu. Jadi yang pertama-tama kan kita harus riset gitu. Kirim kemana, kalau mau pitch story kemana, apa aja sih story yang mereka inginkan, gitu. Media yang gaya bahasanya berbeda, seperti gitu. Apa. Gaya bahasanya seperti apa. Ada yang baru dibahas, tapi ya berarti dia nggak baca juga website kitanya. Tapi yang paling itu. Mau bikin gue gila sih sebenarnya ada yang ngirim artikel 200 kata, 300 kata gitu. Oh my, ini bukan website haiku ya. Iya, bukan Instagram caption atau status di media sosial. Captionnya lebih panjang dari itu. Malah bio-nya kadang suka lebih panjang gitu. Jadi gimana Kak bisa menjelaskan suatu argumen kalau cuma 200 kata? Memang kita batasin panjangnya tulisan itu paling panjang 1000. Bisa lebih dikit kalau tulisannya benar-benar bagus gitu atau ada memang penting gitu. Tapi juga bukan berarti pendek banget karena rata-rata sih yang acceptable itu 700-an itu udah oke lah kalau udah masuk segitu. Kalau cuma 200 baru pembukaan doang gitu. Yoi. Itu tadi kalau misalnya teman-teman ngikutin Magdalene Learning Club kita, mulai bulan Juni itu kita akan mulai ya menggulirkan beberapa kelas menulis. Salah satunya tuh kelas menulis esai untuk Magdalene. Jadi kalau teman-teman pengen menulis yang layak dimuat supaya orang-orang seperti Hera dan saya tidak menarik rambut kita, keriting atau saya tambah kayaknya ikut aja coba nulis. Nanti kita pantau aja terus di channel sosial media kita sama di halaman komunitas kita, halaman community di Magdalene. Katanya kan emang budaya menulis bukan budaya kita, tapi sekarang kan resource banyak ya, harusnya lebih baik. Dan bisa terapeutik, menulis itu bagus untuk mengekspresikan opini kita, dan juga bagus untuk melatih critical thinking gitu. Makanya kita membuka ruang untuk orang menulis dan kita edit. Nah, kalau di Magdalene dimuat, jadi it's a chance to shine gitu, untuk menunjukkan. Kadang-kadang juga apakah untuk sekolah, untuk profesional, untuk apa, atau untuk sense of accomplishment diri sendiri aja, itu tuh bisa banget. Dan tulisan kamu akan diperbagus oleh Hera dan saya. Tapi paling tidak kualitasnya sudah standar dulu lah ya. Iya. Jangan sampai karena itu ya banget. Kita emang pengen mempertahankan standar kualitas tulisan yang oke gitu. Ya, kayaknya sampai segini dulu teman-teman. Match from Home kali ini. Next time tetap ikuti kita. Next week kayaknya kita ada yang menarik ya dengan seseorang. Terus pantau aja IG Magdalene.
Ya. Thank you. Oke, Bye-bye. terima Tetap kasih. sehat ya.